Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akbar Al-Fajri dari kelas SI 22DX dengan NPM 2231-1102. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan ALU? ALU, singkatan dari Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatik dan logika. Contoh operasi aritmatik adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama dari ALU, Arithmetic Logic Unit, adalah melakukan semua perhitungan aritmatik atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatik dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatik yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatik ini disebut adder. Apa yang dimaksud dengan control unit? Control unit merupakan komponen pada dasar prosesor atau CPU yang menangani seluruh kontrol sinyal pada prosesor, dalam artian mengarahkan seluruh sirkulasi data dari input maupun hasil untuk merogoh kode instruksi asal program dan mengarahkan unit-unit lain dengan menyediakan kontrol serta frekuensi pewaktuan atau timing. Apa yang dimaksud dengan input? Input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Apa yang dimaksud dengan output? Output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akbar Al-Fajri, kelas SI 22DX dengan NPM 2231-1102. Di sini saya akan menjawab dari gambar tersebut. Yang pertama, prosesor. Fungsi prosesor yang paling dasar adalah menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Yang kedua, scanner. Fungsi utama scanner adalah memindai dokumen fisik menjadi format digital. Contoh penggunaan yang umum adalah memindai surat, faktur, kontrak, atau dokumen hukum, kemudian setelah tersimpan dalam bentuk digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akbar Al-Fajri, kelas SI 22DX dengan NPM 2231-1102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebutkan komponen yang terdapat pada nomor di gambar ini. Nomor 3 adalah chipset motherboard. Nomor 4, tempat memasangkan prosesor. Dan yang kelima, tempat untuk kabel patah konektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akbar Al-Fajri, kelas SI 22DX dengan NPM 2231-1102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Lengkapilah informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Untuk RAM-nya kapasitasnya 8GB. Untuk prosesor mereknya Intel R-Core TM i7 1075H, CPU at 2,60 GHz. Untuk harddisknya merek Intel SSD PEKN W 512 GB.
GB, kapasitasnya 476,94 GB. Untuk LAN cardnya, mereknya VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Untuk VGA cardnya, merek Nvidia GeForce GTX 1650 dan Ti, dan kapasitasnya 4117 MB. Untuk BIOSnya, mereknya G512 Li.311. Dan sistem operasi yang digunakan sistem operasinya yang digunakan Windows 11 Home Single Language 64 bit. Untuk 7 software yang terinstall, 1 Adobe Premiere Pro, size-nya 4,09 GB, fungsinya untuk mengedit video. Yang nomor 2, Adobe Photoshop CS3, size-nya 1,09 GB, fungsinya untuk mengedit foto. Yang ketiga ada Photoshop Lightroom 5, 64 bit, size-nya 964 MB, fungsinya untuk mengedit warna pada foto. Yang keempat Sublime Text, size 67,4 MB, fungsinya untuk mendesain web menggunakan bahasa HTML. Nomor 5 Discord, size-nya 64,6 MB, fungsinya untuk komunikasi virtual. Nomor 6 Telegram Desktop, size-nya 102 MB, fungsinya untuk mengirim pesan, menelepon, dan video call. Dan yang nomor 7 Valorant, size-nya 8,4 GB, fungsinya untuk bermain game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akora Fajri, kelas SI 22DX dengan NPM 22311102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Dari hasil presentasi kelompok saya dengan mitra Faris Digital Printing, bahwa percetakan Faris Digital Printing mempunyai masalah tentang aplikasi desain. Maka kami menyarankan untuk menginstal aplikasi CorelDRAW. Jadi, kesimpulannya, pemasangan software CorelDRAW pada percetakan Faris Digital Printing dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di percetakan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan di dalam makalah tentang cara penginstalan, percetakan ini dapat meningkatkan kualitas desain dan mempercepat proses pengerjaan desain.